God's art in giving His people. Saudara, inilah seninya Allah memberi kepada umatnya. Ya, saudara, seni itu berarti apa? Sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Hanya oleh ahlinya bisa ngerti, saudara. Kalau saudara melihat satu lukisan, ya saudara, dan saudara heran kenapa ini mudah sekali melukisnya. Ya mungkin menurut saudara karena agak kasar sedikit, ya melukis buah mangga umpamanya nggak persis seperti buah mangga. Tapi kenapa harganya mahal sekali? Saudara, karena ada seni di dalamnya. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa itu sesuatu hal yang istimewa. Jadi di sini kita melihat bahwa seni itu adalah tidak semua orang bisa ngerti. Contoh rohaninya, saya katakan God's art to give His people. Seninya Tuhan memberi pada umatnya. Contohnya, Tuhan, hamba sudah berdoa 3 tahun, belum dijawab. Hamba sudah berdoa 3 bulan, belum dijawab. Masih kurang lama apa lagi Tuhan? Nah ini saudara tidak mengerti seninya Tuhan menjawab. Saya tidak mengerti seninya Tuhan menjawab. Saudara, itu sebab seninya Tuhan itu mempunyai sesuatu nilai yang tinggi, yang menyangkut nilai-nilai rohani, ilahi, yang harus saya dan saudara miliki. Baru kita nyambung sama kehendak Tuhan. Orang yang mengerti seninya Tuhan memberi akan selalu bersyukur. Tuhan, hamba belum mendapat apa yang hamba sangat membutuhkan. Namun hamba tetap bersyukur kepadamu. Karena hamba tahu Engkau Allah yang penuh seni di dalam memberi seseorang. Amin. Saudara tetap bersyukur. Saudara tidak ngomel, saya tidak menggerutu, saya tidak marah sama Tuhan, saya tidak mundur dan tidak setia lagi. Tidak. Saya tetap setia dan saya mengerti bahwa saya harus sesuai dengan kehendak dan seninya Dia. Nah, baru kalau saya sudah menghadapkan diri saya sesuai dengan maunya Dia, katakan sesuai dengan maunya Tuhan, barulah saya bisa mendapat. Yang yakin demikian beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadarinya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seni kan? Ini seni ini saudara. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya yang miskin, katakan saya yang miskin. Dia yang kaya supaya yang miskin, saya yang miskin, menjadi kaya. Ini seninya Tuhan. Ya, saudara. Nah, itu sebab kita harus, apa yang kita lakukan ya saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya mereka yang bisa klop, bisa mendeteksi, bisa menjamah hatinya Tuhan, kasih karunia Tuhan, seninya Tuhan. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya mereka yang bisa merasakan akan kasih karunia Tuhan Yesus sajalah. Mereka itu yang akan mendapatkan segala kemampuan ilahi untuk dijadikan kaya. Amin. Saudara, kita akan masuk pada bagian ini. Dan saya ingin supaya semua saudara ya menyadari tentang hal ini. Yang saya tulis dengan huruf merah. Oleh karena kamu menjadi miskin, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara katakan, supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinan Tuhan Yesus. Ya, ya ini kata kuncinya. Supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya Tuhan Yesus. Ya saudara. Nah, saudara, saya akan bawa saudara kepada bagian terakhir untuk ayat ini. Ya. Nah,
janji atau promise ini disebutkan sebagai epagelia, saya ulangi sedikit ya. Artinya panggilan dari atas, katakan panggilan dari sorga, supaya saya menghadap Dia saat saya masih hidup di dunia, agar saya berkenan menerima janjinya. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara. Nah, itu sebab anak-anak Tuhan, kata epagelia ini sudah terbukti dengan adanya kata epagelma. Jadi epagelia inilah yang barunya, turunan barunya, ya. Ibu kandungnya adalah epagelma. Epagelma ini sudah ada lebih dulu, yang berarti janji yang sudah terbukti jadi nyata. Janji itu omongan ya saudara. Janji itu tertulis, cuma janji. Tetapi epagelma adalah apa yang telah dikatakan, apa yang telah ditulis menjadi kenyataan. Itu epagelma, saudara. Yang saya dan saudara percaya dalam perjanjian baru ini adalah perjanjian yang sudah keluar dari mulut Tuhan, yang sudah Tuhan sabdakan kepada kita, dan yang sudah kita baca dalam bentuk logos, tertulis, atau ilmu. Ini logosnya, Alkitab itu. Saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan apa yang kita baca dalam kitab ini adalah sudah pernah menjadi kenyataan. Amin. Jadi saudara tinggal terima. Nah, bagaimana cara menerimanya? Epagelia. Ada panggilan dari sorga. Kita digerakkan hati kita untuk setia kepada Tuhan. Untuk kita rajin berbakti kepadanya. Untuk kita mempersembahkan waktu kita 5, 10 atau setengah jam atau sejam. Untuk berdua dengan Tuhan saja. Kita dipanggil oleh Tuhan. Epagelia. Untuk kita menghadap hadiratnya. Saudara. Sehingga epagelma itu bisa menjadi kenyataan juga buat kita. Karena kita mendengar panggilannya. Katakan, karena saya mendengar panggilannya dan saya melakukan panggilannya, terjadilah epagelia di dalam hidup saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Orang yang tidak tahu seninya, saudara, dan mereka hanya menuntut Tuhan. Tuhan, Engkau telah janji, barang siapa yang kekurangan, tidak bisa makan, barang siapa yang sakit, barang siapa yang stuck dan mengalami belenggu dosa, mengalami nasib jelek, Engkau akan mengubahnya Tuhan. Ya, Tuhan akan berfirman, kamu belajar dulu seniku. Aku punya seni, bagaimana aku bisa memberi kepada kamu. Kamu jangan cuma menuntut saja. Kamu harus tahu seninya aku gimana. You can't just asking me, you forcing me to give to you, even though I have already promised it in this book. I already give you the promise, but you cannot force me to do whatever you want according to the words of God, according to my promise. No, you can. You have to learn how my art so that I can give to you so fluently, so providely, giving to you so abundantly. I will give to you, just give to you. After you can prove to me that you are in the way, in the art that I have and I want. Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali kita memaksa Tuhan, padahal Tuhan sudah memberitahu jalannya. Yaitu kalau kamu mengenal kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itu sebab tidak heran banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Dan ini menjadi hambatan dia untuk selalu hidup. Ya saudara, untuk sampai tiba waktunya dia rendah hati, dia tidak keras kepala, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hamba mau belajar dari Engkau. Bila saudara hanya mendengar pada hari Minggu saja, saudara, saya yakin saudara kurang belajar. Saudara perlu tambah
Hari Minggu itu adalah kebaktian KKR, kebangunan rohani. Saudara harus ditambah dengan Bible study, ya, pendalaman Alkitab. Kenapa? Supaya saudara bisa makin mahir pada jalan pikiran Tuhan. Tidak maunya jalan pikiran saudara yang berdosa. Pikiran saya, pikiran saudara itu berdosa. Tetapi jalan pikiran Tuhan kudus dan suci. Amin. Itu sebab hanya orang yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan menerima dengan royal dari Tuhan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, sayang ada hambatan dalam kerinduannya tersebut. Apa hambatannya? Saudara, Yesaya 30 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikannya. Amin. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikannya. Saudara, kenapa menanti-nantikannya? Karena Tuhan menantikan juga. Kalimat pertama, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Saudara, saya dan Anda gak ngerti, gak nyambung hatinya dengan dia. Kita gak kerasa bahwa kita ditunggu oleh Tuhan. Begitu kita kerasa, oh Tuhan, kalau gitu hamba juga menantikan Engkau. Tuhan menanti-nantikan untuk memberikan belas kasih sama saudara. Saudara juga menanti-nantikan kapan Tuhan. Enggak lama. Semua katakan tidak akan lama. Karena dia memang menantikan. Saya juga menantikan. Tidak akan lama. Terjadilah pemberian, penganugerahan dari kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Amin. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 ini, saudara, adalah sesuatu rahasia yang lain dari evangelia. Ya, saudara. Saya tuliskan cara menikmati janji-janji Allah. Ya, saudara, tidak boleh menurut maunya saya sendiri. Tidak boleh menurut paksaan saudara. Harus apa, saudara? Sesuai dengan seninya Tuhan. Amin. Sebab kita belajar gimana caranya hatinya Tuhan sampai dia bisa memberi kepadaku, ya. Aku harus belajar nih. Ya, saudara, kalau ibu-ibu mendapat resep yang murah, hasilnya enak, jumlahnya banyak. Bayangin ya, saya kasih contoh. Cuma perlu tepung terigu 1 ons. Ya. Telur ayam 1 butir, minyak 1 sendok, gula 1 sendok teh. Banyak apa sedikit? Semuanya sedikit ya. Garam cuma secuil. Kemudian susu sapi cuma 2 sendok. Tetapi resep ini bisa dimakan oleh 50 orang. Saudara gedek-gedek enggak kepalanya. Saudara senang, ibu senang enggak kalau punya resep kayak begitu? Coba ya besok ya, tadi diulangi apa yang saya bilang. Ya. Banyak apa sedikit? Ya, tanya Ibu Ana nih, ya sama Bapak Budi. Mereka berdua jagoan masak bakery ini, masak roti. Ya, saudara. Jadinya setelah saudara kopiok, jadinya seberapa? Cuma 1 mangkok kecil aja, saudara. Kira-kira 1 mangkok kecil Pak Budi bisa jadi untuk berapa orang kira-kira? Kalau jadi roti, berapa? 2 orang. Tuh lihat, cuma 2 orang. Padahal resep yang saya kasih untuk 50 orang, coba. Kalau tidak percaya, dilakukan besok. Pasti untuk 2 orang saja. Ya, saudara. Jadi di sini saudara akan keheranan. Masa iya?
Jadi ibu akan penasaran. Bagus itu, dicoba besok. Tapi berdoa dulu sebelumnya ya, sehingga Tuhan menjadikan banyak nanti. Para kekasih, nah kepercayaan saudara pada resep tersebut yang saya katakan, saudara tidak bisa masuk akal. Gak mungkin, tidak bisa. Tidak ada pengembangnya, ya, tidak ada haze-nya, raginya, pengembangnya. Kemudian tidak ada ini itu segala macam yang cara bakery yang modern. Gimana bisa untuk 50 orang? Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali kita itu hanya mencoba memikirkan dan memasuk dalam akal pikiran kita saja. Ya, saudara. Tapi tadi saya bilang itu resep ajaib itu. Ya. Tolong jangan dipraktekkan. Ya. Karena saudara akan kecewa. Saudara. Tapi banyak orang menerima resep ajaib. Katakan resep ajaib. Untuk menerima yang luar biasa. Seringkali saya tidak percaya. Ya, kenapa tidak percaya? Ya karena saudara dan saya pakai pikiran kan. Pikiran kita, logika kita. Nggak mungkin pakai pengembang. Apa itu ajaib banget. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara. Tuhan mau memberi kepada kita janji yang betul menjadi kenyataan. Nah, sekarang saya akan mengajak semua saudara membaca 2 buah ayat saja dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan 21. 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, yang telah ia janjikan. Amin. Bahkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Coba, dari 2 ayat ini saudara, kita cuma mendapat sedikit resep. Sedikit hal yang istimewa saja. Coba tengok ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia ini adalah Abraham ya, Bapak Abraham. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ini resepnya yang pertama. Katakan tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Perhatikan ya bahan resep yang kedua. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, bahan yang kedua adalah malah dia dikuatkan imannya. Semakin belum dapat, semakin lama tidak dapat, semakin kuat imannya. Wah, ini namanya resep ajaib. Dari mana Abraham dan istrinya bisa mendapatkan resep ajaib ini? Karena Abraham saben malam keluar dari kemahnya dan selalu memandang ke langit, mengangkat tangan dan memohon dan bersyukur kepada Tuhan Allah Yehova. Dari situ dia mendapatkan resep ajaib. Tapi kenapa kok lama ya? Nah, faktor kenapa kok lama ini memang dibikin oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita dari sejak zaman-zaman setelah dia meninggal. Pada keturunan-keturunan berikutnya. Supaya semua orang belajar bertahan bila mana belum dikabulkan. Saudara, perhatikan. Jadi di sini kita melihat bahwa seringkali Abraham dan Sarah, saya yakin 2 suami istri ini, mereka akan berbicara. Tapi kenapa Tuhan kok lama ya? Kenapa ya? Sarah kalau memanggil suaminya, Sarah memanggil Tuhan. Tuhan Abraham. Kenapa Tuhan kok lama ya? Belum jawab kita. Udah suamiku Sarah, kamu gak usah begitu. Aku saben malam keluar kemah, aku selalu melihat ke atas. Kau selalu mengangkat tangan.
Aku percaya bahwa Tuhan tidak lama lagi menolong kepada kita dan menjawab doa kita. Aku beritahu, janji Tuhan yang ditunda membuat aku semakin percaya. Aku malah diperkuat imanku kepada Tuhan. Kamu juga harus demikian, Sarah. Saudara, coba lihat. Ini dua orang suami istri harus saling menguatkan. Amin. Bila saudara masih komplit suami dan istri, harus saling menguatkan. Jangan saling menyalahkan. Iya deh, ini karena gara-gara kamu. Ya, kenapa kamu beli sepeda motor? Jadi kita jadi bangkrut sekarang. Kenapa kamu pinjam uang? Kita tidak bisa bayar sekarang. Ya saudara, saling menyalahkan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tidak ada yang merendah. Tidak ada yang memakai resep ajaib. Katakan, resep ajaib harus selalu saya pakai. Amin. Resep saudara ini yang harus saudara selalu pakai. Tidak usah menyalahkan yang lain. Tidak perlu menyalahkan. Apa sebab? Karena saudara, sebenarnya saya dan saudara mempunyai resep yang ajaib. Jadi saya dan saudara tinggal melakukannya saja. Saudara, selebihnya izinkan Tuhan yang bekerja. Pokoknya aku sudah melakukan, aku percaya Tuhan pasti akan memberi kepadaku. Itu janjinya. Makin lama, makin kuat aku. Saudara, ini manusia yang ajaib. Pantas memakai resep ajaib. Manusia yang duniawi tidak akan boleh memakai resep ajaib. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan tentang Bapak ini. Abram belum diberi anak, ngalamin musibah, ya sakit dan lain-lain, tidak bisa membuat dia tidak percaya pada Allah. Enggak bisa. Berapa lama dia menunggu? Paling sedikit 75 tahun dia menunggu. Itu adalah perkiraan minimal. Bapak Abram menanti anak dari Tuhan. Paling sedikit 75 tahun. Saudara, 7,5 dasawarsa. Dia menantikan jawaban dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan. Ini orang luar biasa di mata Allah. Orang lain sudah menyembah berhala. Orang lain sudah stop, gak mau percaya kepada Allah yang pembohong. Gak mau percaya lagi sama Tuhan yang pembohong. Saudara, itu orang lain. Itu bukan Abram. Abram adalah seorang yang bisa memegang teguh perjanjian Allah. Karena dia yakin tidak mungkin Allah berbohong. Tidak mungkin Allah tidak mampu. Tidak mungkin Allah tidak jatuh hati kepadaku. Saben hari aku menyembelih korban dan mengangkat tangan. Saben malam aku keluar kemah dan aku menghadap hadiratnya di tengah-tengah malam. Enggak mungkin Tuhan tidak menjawab aku. Cuma aku harus bertahan. Kemungkinan aku dijadikan contoh bagi semua orang setelah aku mati. Saudara, lihat, orang ini hebat. Dia punya syarat untuk menerima janji-janji Allah. Kalau saudara menggerutu, saya ngomel, saudara nggak terima, saudara tidak sabaran, ya mau sabar berapa lama lagi? Aku sudah tunggu lama. Abram nggak pernah kepikiran untuk menuju kepada Baal, menuju kepada Astoret, menuju pada berhala-berhala yang lain. Tidak pernah dia. Walaupun dia tinggal di tanah kafir, tanah berhala. Tapi dia tidak pernah kepikiran berbuat demikian. Dia sangat menghargai Allah yang telah memanggil dia. Adalah Allah yang setiawan adanya. Ini syarat pertama. Katakan, ini syarat pertama. Saya mau melakukannya. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan.
Saya semakin kuat ketika waktu semakin lama dalam mengabulkan doa saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara nantikan pertolongan Allah, pintu sorga dibuka, para malaikat turun dan membawa apa yang saudara butuhkan. Ya saudara, jangan kecil hati. Kalau saudara dalam keadaan saat ini sedang gelisah, sedang gundah gulana, sedang dalam keadaan yang tidak baik, hati saudara gloomy dan lain sebagainya, saudara harus datang kepada Tuhan dan minta ampun. Tuhan, saya memiliki resep ajaib. Cuma kadang-kadang duniawi dan setan membisikin saya, sehingga saya ragu dan bimbang. Abraham tidak pernah ragu dan bimbang. Saya mau belajar dari dia. Dia manusia biasa. Dia bisa berdosa. Tetapi dia tetap begitu teguh pada perjanjianmu. Ya dan amin. Masih ingat apa yang saya sampaikan pada seri pertama, kedua, dan ketiga. Dia mempunyai probabilitas berapa? 0 apa 1? 1. Dia menepis semua probabilitas 0. Dia mau ambil probabilitas 1. Ya, saudara, hebat sekali. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan adalah sesuatu yang mahal di mata Tuhan. Bila saudara punya, saya punya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan sampai bimbang karena ketidakpercayaan. Kalau saudara bimbang karena ketidakpercayaan, saudara, maka saudara membatalkan masa depan, membatalkan janji Allah, membatalkan semua evangelia dalam hidup saudara. Anugerah dan prioritas ilahi batal. Itu sebab malam hari ini saya ingin mengajak semua kita untuk lebih percaya kepada janji Tuhan. Engkau boleh tidak percaya omongan orang, saudara, tapi percayalah kepada perkataan Allah. Engkau boleh meragukan semua macam janji, tapi jangan ada satu keraguan pun terhadap janji Allah. Karena hanya inilah yang menjadikan saudara dan saya orang-orang yang akan menerima evangelia, prioritas ilahi. Amin. Saudara, itu sebab dalam Roma pasal yang keempat ayat 20 dan 21, mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Sekarang angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi, pelajaran sekolah, kuliah, segala usia, dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam tiap rumah tangga saudara. Korban kolektor saudara dihargai, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kembalikan pada saudara luar biasa, sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Demikian janji firman bagi mereka yang melakukan persepuluhannya. Diberkati saudara mulai dari malam ini, melampaui segala yang saudara pikir dan inginkan. Tuhan akan memberi cintanya kepada saudara sampai seumur hidup saudara, dan masuk kembali dalam kerajaannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan.
Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.